Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Altaf Beni Subukti dari kelas 04 TPLP 006. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas ke-6 yaitu studi kasus untuk persiapan ujian akhir semester dari mata kuliah Cloud Computing. Yang pertama ada sebuah perusahaan PT Cyber Solusi Bangsa ingin membuat server aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server, database server, serta server penyimpanan data atau bisa disebut object storage. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan dan berikan gambaran topologi, perhitungan biaya, IP address, dan konfigurasi port pada server. Lalu yang pertama di sini ada topologi. Kita membutuhkan web server yaitu 2 unit. Lalu selanjutnya ada database server 2 unit juga. Dan yang terakhir ada object storage 2 unit. Sebenarnya juga bisa ditambahkan cloud. Itu untuk mengatasi lalu lintas yang padat. Dan di sini juga ada diagram untuk topologinya sendiri. Ada klien di situ menyambung dengan web server, 2 web server, lalu switch untuk menghubungkan ke dalam database server dan juga object storage. Untuk perhitungan biaya sendiri di sini web server kita membutuhkan 2 unit, biaya per unit itu 5 juta. Jadi total biayanya 5 juta dikali 2 akan kena 10 juta. Selanjutnya ada database server 2 unit. Biaya per unitnya adalah 7 juta. Karena di sini kita menggunakan 2 unit, maka akan dikenakan biaya itu 14 juta. Dan yang terakhir ada object storage 2 unit, membutuhkan biaya 4 juta per unit. Maka total biayanya akan jadi 8 juta. Jadi asumsi perhitungan biaya dalam sebulan adalah 32 juta rupiah. Itu untuk sebulan. Lalu untuk IP address dan konfigurasi port pada server, web server pertama IP address-nya yaitu 192.168.1.2 dengan port HTTP atau 80 dan HTTPS yaitu 443. Untuk web server yang kedua yaitu hanya diubah yang terakhir menjadi 3 dari awalnya 2 dengan port yang sama yaitu HTTP dengan 80 TCP dan HTTPS dengan 443 TCP. Nah, untuk database server yang pertama yaitu menggunakan IP address 192.168.1.4 menggunakan port MySQL dengan 3306 TCP. Lalu database server yang kedua memiliki IP address 192.168.1.5 dengan port MySQL dan 3306 TCP. Lalu yang terakhir ada object storage server. Yang pertama menggunakan IP address 192.168.1.6 menggunakan port. Misalkan kita di sini menggunakan mini IO yaitu menggunakan 9000 TCP. Lalu untuk soal kedua yaitu Universitas Pamulang menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara dramatis pada tahun ajaran baru. Infrastruktur TI yang sudah tidak mampu menangani lonjakan tersebut dengan baik, yang menyebabkan gangguan pada sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital. Mahasiswa sering mengalami kesulitan saat mencoba mengakses jadwal kuliah, materi perkuliahan, atau memanfaatkan fasilitas online lainnya. Bagaimana solusi cloud yang Anda tawarkan untuk masalah berikut? Jawabannya adalah di sini saya menyiapkan langkah-langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama ada migrasi ke cloud. Langkah pertama yaitu memindahkan infrastruktur TI ke layanan cloud seperti AWS, Google Cloud, atau Microsoft Azure. Keuntungan yang didapat adalah infrastruktur yang lebih scalable dan mudah dikelola, mengurangi kebutuhan akan hardware fisik. Karena kita di sini akan menggunakan komputasi cloud. Lalu yang kedua ada load balancing. Langkahnya adalah implementasikan load balancer untuk mendistribusikan lalu lintas pengguna ke beberapa server. Keuntungannya sendiri itu mengurangi beban pada suatu server dan meningkatkan ketersediaan serta andalan layanan. Nah, yang ketiga yaitu bagaimana Anda memahami konsep otomatisasi dan orkestrasi dalam infrastruktur server. Berikan studi kasus kapan konsep otomatisasi dan orkestrasi diterapkan pada infrastruktur server. Jawabannya ialah otomatisasi adalah penggunaan teknologi untuk menjalankan tugas-tugas berulang secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Dalam konteks infrastruktur server, ini mencakup pengaturan, konfigurasi, dan manajemen server, seperti deployment aplikasi, update sistem, dan backup. Orkestrasi adalah pengelolaan otomatis dari proses dan sistem yang kompleks yang mengkoordinasikan berbagai tugas otomatisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ini melibatkan pengelolaan dan penjadwalan tugas-tugas otomatisasi sehingga bekerja terintegrasi dan efisien. Dan sini saya
buat satu studi kasus, yaitu sebuah perusahaan teknologi ingin memastikan bahwa aplikasi web mereka selalu dapat diakses oleh pengguna di seluruh dunia dengan performa yang optimal. Mereka menggunakan AWS untuk hosting aplikasi. Nah, penerapan dari otomatisasi dan orkestrasi, yaitu penerapan otomatisasi yang pertama ada mengotomatisasikan pengaturan server dan aplikasi. Lalu penerapan orkestrasi yaitu mengelola deployment, kontainer aplikasi, load balancing, scaling, dan self-healing. Dengan otomatisasi dan orkestrasi, perusahaan dapat mengelola infrastruktur secara efisien, mengurangi downtime, dan memastikan aplikasi selalu siap melayani pengguna. Lalu untuk soal yang terakhir, yaitu nomor 4, sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia membuat infrastruktur server mereka di Turki. Dalam server mereka berisikan informasi data nasabah warga Indonesia. Bagaimana pandangan Anda terhadap hal berikut berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia? Jawabannya adalah berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia, terutama Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PSTI. Perusahaan yang memproses data pribadi warga Indonesia diwajibkan untuk menyimpan data tersebut di dalam negeri, lalu memindahkan data nasabah warga Indonesia ke server di luar negeri seperti di Turki dapat melanggar ketentuan ini dan berpotensi untuk menimbulkan masalah hukum serta sanksi yang otoritas berwenang di Indonesia. Perusahaan harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi lokal dan mempertimbangkan menggunakan data center di Indonesia atau memiliki mekanisme penyimpanan data yang mematuhi peraturan tersebut. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.